Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Dalam ngaji sore kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pohon kuldi dan dosa waris. Pada kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah awal kehidupan manusia, yaitu tentang buah kuldi dan memahami bagaimana Islam memandang persoalan dosa waris. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya di surga dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tapi kemudian setan menggoda keduanya. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20, yang artinya, lalu setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, dan ia berkata, Tuhanmu tidak melarangmu dari pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Lalu Allah menegur mereka. Namun yang sangat penting untuk kita pahami adalah sikap Nabi Adam setelah melakukan kesalahan. Beliau langsung bertaubat. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Dan Allah menerima taubatnya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka dia menerima taubatnya. Sungguh dia maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Lalu, selanjutnya bagaimana dengan dosa waris? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbeda dengan keyakinan agama lain, Islam tidak mengenal konsep dosa waris. Kesalahan Nabi Adam tidak diwariskan kepada anak cucunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 161. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang artinya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ayat ini menjadi prinsip dasar keadilan dalam Islam. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa manusia lahir tanpa membawa dosa apapun. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Dari kisah ini,
ada beberapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, manusia itu tempatnya salah. Nabi Adam adalah manusia pertama dan seorang nabi, namun tetap melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa manusia memang tidak luput dari salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pintu taubat selalu terbuka. Ramadan adalah bulan taubat. Jika Nabi Adam saja diterima taubatnya, apalagi kita yang bersungguh-sungguh memohon ampun. Selanjutnya merupakan tanggung jawab pribadi. Islam mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Tidak ada dosa warisan, tetapi juga tidak ada pahala warisan. Semua tergantung usaha kita masing-masing. Untuk itu, sebagai warga Aisyah, kita memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan keluarga dan masyarakat. Karena anak lahir dalam keadaan suci, maka tugas kitalah sebagai ibu untuk menanamkan tauhid sejak dini, membiasakan ibadah, menjadi teladan dalam akhlak, menjaga keluarga dari godaan syaitan. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah pohon kuldi bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran tentang bahwa manusia bisa bersalah, bahwa setan selalu menggoda, bahwa taubat selalu diterima, dan bahwa tidak ada dosa waris dalam Islam. Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.